Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mutiara Hati dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang paragraf. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Liswidya Andriarsi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan dari mahasiswa PIAUD semester 2 yang berbahagia. Kita lanjut saja menuju materinya, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri, dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Yang nomor 1 itu ciri-ciri paragraf, yaitu yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengembang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Yang kedua, fungsi paragraf, yaitu yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel, terutama pada karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Yang ketiga, kegunaan paragraf, yaitu yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang keempat, yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Yang keempat, unsur-unsur paragraf itu ada 4. Yang pertama, transisi. Yang kedua, kalimat topik. Yang ketiga, kalimat pengembang. Dan yang keempat, kalimat penegas. Yang keempat, syarat-syarat penggunaan paragraf itu ada 4. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, panjang paragraf. Kesatuan adalah paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kesatuan itu di sini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu memuat satu hal saja. Yang kedua, kepaduan.
Kepaduan adalah kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi dan kejajaran atau paralelisme. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Yang keempat, panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama bergantung pada berapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Memperhitungkan panjang paragraf itu ada 4. Yang pertama, penyusunan kalimat. Yang kedua, penyusunan kalimat topik. Yang kedua, penonjolan kalimat topik dalam paragraf. Yang ketiga, pengembangan detail penjelasan yang tepat. Dan yang keempat, penggunaan kata-kata transisi, frase, alat dan alat-alat lain di dalam paragraf. Yang kelima, jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama paragraf narasi, paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat paragraf argumentasi, yang kelima paragraf persuasi. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadian yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi runtut cerita yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan tindakan ataupun perbuatan yang menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat dan juga mengalami langsung kejadian atau keadaan tersebut. Dan yang ketiga, paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membaca dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang menggunakan ide, gagasan, ataupun pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta atau yang benar terjadi. Tujuannya yaitu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar adanya terbukti. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan
sesuai dengan keinginan penulisnya supaya tujuannya bisa tercapai. Penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Yang keenam, macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya, yaitu ada 3. Yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, yang ketiga paragraf penutup. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi, sebagai penegasan kembali atau untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Yang ketujuh, macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada 3, yaitu paragraf reduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf campuran. Paragraf induktif biasanya ditandai dengan tetapnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Dan paragraf induktif ditandai dengan tetapnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Paragraf campuran biasanya ditandai dengan tertapatnya kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Yang ke-8, macam-macam paragraf berdasarkan isi. Itu ada 3, paragraf deskripsi, yang kedua paragraf proses, yang ketiga paragraf efektif. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Biasanya dipakai untuk melakukan suatu hal, keadaan, situasi, dan dalam cerita. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas yang memaparkan urutan suatu kejadian atau proses, meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga, paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang. Ya, hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.